Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pagala, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa, yaitu dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang kebetulan adalah beliau Bapak Haji Musta'in Ahmad. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Bapak. Bapak. Salam. Salam kesehatan. Ya. Sobat Manggala, sukses selalu. Terima kasih Bapak. Gimana Bapak kabarnya? Hari ini sehat-sehat? Sehat, dan hari ini hari-hari semangat ya. Terima kasih. Hari 17 Agustus, bulan Agustus itu hari-hari semangat. Betul Bapak. Ini itu pakainya semangat 45. Betul. Dan kaitannya dengan semangat 45 ini, pada kesempatan kali ini Sobat Mandala, kita akan mengangkat berkaitan dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Berkaitan dengan kemerdekaan, mungkin secara tidak langsung hiruk pikuk di pedesaan atau mungkin di perkotaan, bendera berkibar di mana-mana, kemudian banyak lomba-lomba berkaitan dengan peringatan 17 Agustus. Menurut Bapak, bagaimana kenangan dulu di masa kecil berkaitan dengan peringatan 17 Agustus? Ya, kita sebagai bangsa ini bersyukur ya. Dan tentu saya bagian dari anak bangsa itu, apa yang saya alami saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Bu Hid dan dialami oleh Sobat Manggala semua, para pemirsa podcast si Kanjeng Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Sama, kita mengalami kondisi yang menyenangkan. Jadi begitu kita masuk bulan Agustus itu adanya gembira. Bahkan di situ itu secara guyon itu cita-cita yang tidak terlaksana itu bisa terlaksana. Contohnya apa itu Pak? Misalnya saya ingin jadi TNI. Saya kan nggak nyampe. 17 Agustus itu saya bisa daftar ke daftar ke itu, tiba-tiba saya bisa pakai salat yang dilihat dan babe dan mana ini karnaval. Iya. Jadi itu suasana yang menggembirakan. Tapi tidak hanya itu, kita juga bersyukur sebagai bangsa, dan tentu ini karena sejarah panjang kemerdekaan kita yang berbeda dengan sejarah kemerdekaan bangsa lain. Itu tiba-tiba masyarakat kita ini punya tradisi kerja bakti, bersih-bersih, pasang bendera, pasang umbi-umbi itu. Mana ada negara yang begini? Rakyat yang buat ini kecelakaan ikut ngecek wisi ada itu hanya ada di kita, dan itu menarik sekali gitu. Kebetulan saya memang dari awal berada di lingkungan madrasah ya. Saya ini alumni MI, alumni MTS, alumni Aliyah. Mudah-mudahan saya juga alumni UIN. Mudah-mudahan kalau saya sekolah lulus. Mulai sebentar lagi Pak. Saya pernah memimpin Karang Taruna Desa. Mungkin bagi yang lain itu biasa-biasa saja. Tapi menurut saya itu, wah itu capek dia. Top gitu. Saya memimpin 35 RT di desa saya. Pemuda-pemuda dari 35 RT di desa saya. Itu kira-kira tahun 93 mungkin ya, 92, 93 begitu. Dan di sini sampai tahun 2000. Gak lama itu. Dan saya memperkenalkan tradisi baru di dalam di dalam peringatan atau merayakan kemerdekaan itu. Mengadakan pengajian lungo. Saya tidak tahu, mungkin juga teman-teman tirakatan gitu Pak, atau mungkin tirakatan yang namanya Isra Mi'raj dari Nabi gitu. Nah, saya adakan pengajian umum kemerdekaan. Itu saya mulai di kampung saya di Sukoharjo sana. Nama kampung saya itu Mulur, Desa Mulur. Itu mungkin karena dulu orang Belanda yang berkuasa di situ namanya Van Mulur mungkin ya, karena saya baca juga apa sih Mulur gitu. Belum ketemu yang persis itu. Di situ karena saya menghidup berada di lingkup madrasah, saya ingin mengajak kita semua kembali kepada spirit kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini pertolongan Allah untuk bangsa yang secara hitung-hitungan hitung-hitungan matematikanya itu nggak nyambung bisa mengalahkan negara-negara dengan tradisi militer yang sedemikian bagus ya, seperti Jepang, Sekutu, dan Belanda dan sebagainya itu. Nah ini yang saya kira di masa lalu itu berkesan. Dan saya bersyukur kemudian kegiatan itu masih terus dilanjutkan.
Memang sekali 2 kali ada jedanya, tapi hari-hari ini saya beberapa kali, dan ini saya juga sudah dikabari di kampung gitu ya. Saya sekarang tinggal kira-kira 30 kilo dari kampung asli saya. Itu saya dikabari di kampung gitu. Ada kegiatan ini. Jadi pengen kembali ke masa lalu. Banyak kenangan-kenangan yang ada di situ. Tapi kita nggak boleh berjalan ke belakang. Kita harus terus maju. Kita harus terus berlanjut ke kehidupan ini. Dan saya kira saya alami sebenarnya juga dalam dalam musim dan lain juga dialami sama. Kita harus bersyukur. Tapi sebenarnya ada yang berbeda, Pak. Gimana? Dari ide-ide yang tadi Bapak munculkan itu kan tadi ada dikatakan pengajian pada saat 17 Agustus. Memang yang namanya 17 Agustus ini secara tidak langsung kan memang tidak akan bisa terlepas dari peran-peran tokoh ulama kita pada saat itu, baik itu kiainya ataupun santrinya. Lah, menurut Bapak bagaimana berkaitan dengan 17 Agustus ini kalau dikaitkan dengan peran kiai ataupun santri pada saat Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaan? Ya, karena Ibu Wit ini ada di madrasah ya. Yang dibicarakan ya kiai sama santri. Iya. Pastilah. Iya. Mayoritas bangsa kita. Dan itu kan tidak akan terlepaskan Pak. Sebenarnya ya bukan hanya kiai dan santri. Iya, bisa tokoh agama lain juga. Agama lain, betul. Jadi ada tokoh-tokoh agama lain di lingkupnya masing-masing, mereka memberikan kontribusi yang baik, kontribusi yang positif untuk kita sampai kepada titik kemerdekaan itu. Jadi kalau kita perhatikan, bangsa ini bersyukur karena kita ini menemukan semangat kebangsaan kita itu jauh sebelum spirit berdirinya negara sebagai entitas negara. Kita menemukan keindonesiaan kita jauh sebelum proklamasi kita. Nah, jadi kita punya hari besar itu namanya kebangkitan nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Kebangkitan nasional itu diambil dari berdirinya satu organisasi modern bernama Budi Utomo. Budi Utomo itu bahasa Jawa, dan Jawa mungkin mewakili entitas Indonesia. Tapi kita lihat apa spiritnya Budi Utomo. Akhlakul karimah kata orang madrasah. Kata Manggala Mangsa Tunggal Magelang ini yaitu akhlakul karimah. Bahasa sekarang revolusi mental. Betul. Ketika kita menemukan jati diri karakter moralitas kita, bahwa kita ini adalah bangsa besar yang punya sejarah masa lalu yang hebat dan punya kesempatan masa depan yang lebih hebat lagi, maka kemudian orang mulai mengajak orang lain, mengasosiasikan diri, kelompok, organisasi, saling bertemu gitu. Luar biasa ini. Itu tahun 08. 1908 jauh sebelum ya. Dan ini dialektika ini terus berjalan. Dari kemudian setelah itu kita tidak tahu, misalnya kalau kita bicara tentang Islam ya ada syarikat Islam, kemudian ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Ini kemudian berdiri organisasi ini jauh sebelum Indonesia ada. Sampai kemudian kita menemukan keindonesiaan kita juga jauh sebelum merdeka. Tahun 1928, 20 tahun kemudian setelah berdirinya Budi Utomo dan organisasi ini, Sumpah Pemuda. Yang kalau diringkas ya satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ini luar biasa, terus dan menemukan jati diri kita. Tinggal kemudian itu nggak untuk merdeka. Itu untuk merdeka yang kemudian kita temukan ya hampir 20 tahun atau 17 tahun kemudian, dari tahun 28 ke tahun 45. Kemudian di saat itu kemudian kita menyatakan kemerdekaan. Ada momentum. Itulah yang membuat bangsa kita ini punya tradisi mensyukuri merayakan kemerdekaan itu dengan warna, dengan situasi yang khas. Berbeda dengan negara-negara yang lain. Negara ini dibangun dengan perjuangan, negara ini dibangun dengan kebersamaan, semangat bahu-membahu, kekeluargaan, dan itu terus berlanjut. Itulah yang kita syukuri dari bangsa kita ini. Maka ketika salah satunya misalnya tadi disampaikan tentang peran ulama, peran kiai, ya kalau kita mungkin anak-anak kita juga cukup mengenal ya pahlawan-pahlawan nasional ya di ruang-ruang kelas itu juga
Kalau kitab ini waktu yang dibaca siapa itu tokoh-tokoh berlatar belakang agama luar biasa banyak. Sampai kemudian yang oleh lingkungan madrasah di Kementerian Agama kita punya hari santri. Iya, hari santri. Kita punya hari santri yang di situ menggambarkan spirit agama, dalam hal ini kebetulan digerakkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, seorang kiai dengan santri berada di lingkup Jawa Timur, Surabaya dalam hal ini, kemudian melahirkan semangat heroik mempertahankan kemerdekaan yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. 10 November itu tidak tiba-tiba. 10 November itu dibangun, kita harus mempertahankan, harus sangat tidak ada ragu untuk mempertahankan kemerdekaan itu 1745 itu di tanggal 22 Oktober 1945. Gelora ini menguat, membimbing besar sehingga waktu sekutu kemudian kembali ingin menguasai Indonesia melalui Surabaya, itu terjadi perlawanan yang luar biasa. Ini. Iya. Nah, tantangan-tantangan itu bisa dijawab, diberikan respon yang tepat, respon yang berkualitas oleh para kiai, para ulama, tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga pendidikan agama. Iya. Nah, pastilah tantangan itu tidak berhenti di tahun 45. Iya. Tantangan itu setiap tahun, setiap dasawarsa, setiap periode ada saja tantangan-tantangan yang kita hadapi. Berarti ya Pak, secara tidak langsung kemerdekaan RI itu yang kita peroleh itu sebenarnya tidak akan lepas juga dari Kementerian Agama. Kalau kita melihat sejarah kan 17 Agustus 1945 kita merdeka. Tapi kemudian tanggal 3 Januari tahun 1946 muncul untuk yang pertama kalinya Kementerian Agama. Nah, menurut Bapak ini bagaimana ini? Kira-kira ada nggak keterkaitan secara langsung antara kemerdekaan RI dengan Kementerian Agama? Ya, pastilah ada. Jadi pastilah ada. Ya, kalau kita ikuti dialektika yang terjadi di BPPKI misalnya, rapat-rapat yang ada di situ, atau bahkan sebelumnya di BPKI, itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Itu kita bisa tahu betapa bangsa ini yang kemudian diwakili oleh tokoh-tokoh bangsa pada saat itu dihadapkan pada situasi yang cukup rumit. Kita ini kalau masih hidup bersama sebagai bangsa, hidup bersama sebagai negara, itu kita akan modelnya kayak apa? Kita nanti ini negaranya ada apa? Karena hampir-hampir literaturnya, penanaman empirisnya itu hanya ada dua. Apakah menjadi negara teokrasi atau akan menjadi negara sekuler? Iya. Pilihannya dua. Pilihannya nggak ada. Jadi negara-negara yang sudah jalan selama ini, ya kalau nggak teokrasi, negara yang dijalankan dengan hukum agama, ada juga negara sekuler. Konsep juga ada negara religius gitu ya Pak ya? Ini teokrasi, negara yang kemudian disandarkan pada teks-teks kitab suci. Itu ada di berbagai agama ya, berbagai agama. Nah, di saat itulah kemudian kira-kira kalimatnya, kalimatnya itu kita ini bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara teokrasi. Tapi jangan sampai kita terjebak ke negara bukan-bukan. Ya, betul. Nah, inilah kemudian kita temukan Pancasila. Jadi yang terunyus di sidang-sidang antara tanggal 29 sampai 21 Juli ya. 1 Juli. Ya, 29 Mei sampai dengan 1 Juli. Itu ada di situ kemudian dirumuskan sebenarnya kita ini, bangsa kita ini modelnya karakternya seperti apa? Seperti apa ya? Yang kemudian kita sepakat, ternyata kita itu bangsa yang berketuhanan. Kita itu ternyata bangsa yang berpenuh kemanusiaan. Kita ini bangsa yang gemar, yang gandrung kepada persatuan. Kita ini yang ingin segalanya itu dianggap bareng-bareng, demokratis, musyawarah. Kita ingin makmur bersama, ya, sejahtera bersama. Itu seperti itu. Itu yang kemudian terumus dalam sila Pancasila. Iya.
maka kita menjadi negara Pancasila. Dan ini sekuler apa teokrasi? Kita ini bukan negaranya orang ateis yang anti Tuhan, tapi kita juga bukan negara teokrasi yang hidup bersamanya semata didasarkan kepada kitab suci tertentu, tetapi kita ini negaranya orang beragama. Betul. Nah, pada saat itu, di saat pertama kali Bung Karno menyusun kabinet di awal kemerdekaan, Agustus September tahun 45 itu, urusan agama sebenarnya sudah diurus di dalam kementerian khusus begitu. Memang tidak disebutkan departemen agama disebutkan. Barulah kemudian beberapa bulan sesudahnya itu ya, 6 bulan ya, dari Agustus Januari 5 bulan 6 bulan setelah kemerdekaan itu, dorongan untuk kita harus realistis bahwa sesuai dengan sila-sila nilai Pancasila itu harus ada departemen khusus yang melayani kehidupan beragama dan melayani semua agama gitu ya. Dan melayani semua agama. Meskipun pada awalnya itu memang lebih banyak kecenderungannya ke umat Islam pada awalnya. Iya. Tetapi dengan spirit melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, nah ini sambil terus berjalan kesadaran hidup bersama bernegara itu makin kuat. Nah maka sekarang kita lahirkan Kementerian Agama di tahun 46, 3 Januari 46 itu sampai sekarang seperti spiritnya atau semboyan tema dari kemerdekaan ini. Iya. Nah, terus melaju untuk maju. Jadi apa yang sudah kita capai di masa lalu itu adalah modal untuk kemudian melanjutkan ke program yang akan datang. Kementerian Agama juga begitu dari waktu ke waktu. Di sini kemudian terjadi semacam harmoni sosial ketika masyarakat yang notabene mayoritas beragama Islam dan semua kita ini beragama itu merasa terlayani dengan hadirnya pemerintah atau hadirnya entitas pemerintah yang khusus melayani hajat keagamaan. Yang kalau kemudian dalam perkembangannya itu makin jelas lagi, tugas di Kementerian Agama ada 2 tugas besar, yaitu urusan agama itu sendiri dan pendidikan agama yang tidak kalah pentingnya dari pelayanan Kementerian Agama. Luar biasa ini, Sobat Manggala. Ternyata kita dapat ini banyak ini ternyata di sini. Baik, kita lanjutkan Bapak. Berkaitan tadi kaitannya dengan tokoh-tokoh untuk kaitannya kemerdekaan. Bapak juga termasuk tokoh sebenarnya. Karena itu berada di istilahnya era kepemimpinan Middle Age istilahnya ya, di pertengahan. Lah, dan Bapak merupakan orang nomor 1 yang ada di Kemenag dalam artian di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana ini Bapak mengharapkan ASN terutama aparatur sipil negara yang berada di bawah Kementerian Agama ini di era kemajuan teknologi untuk kedepannya? Sebenarnya begini, saya tidak tahu ukuran Middle Age itu yang ukuran berapa ya. Tetapi jangan lihat kasihnya, pada lihat kasih ini kan saya ini 35. Oh iya Pak ya. Tapi buat saya sudah menyebut 3 saya. Jadi begini maksud saya, anak-anak muda tidak boleh ragu-ragu untuk mengambil peran. Dan orang-orang tua, senior lah gitu ya. Kalau disebut orang tua kadang-kadang ada yang ya Pak. Para senior itu sudah kecanduan ragu-ragu memberi kepercayaan kepada yang muda-muda. Betul. Lihat betapa ayatnya ini pada tahun 45 kembali ke tahun 45 itu memberikan peran yang luar biasa untuk kemerdekaan ini. Iya. Jadi Bung Karno itu ketika memproklamasikan kemerdekaan, berapa yang diucapkan Karno? Diucapkan 46. Tidak cuma 45, 46. Bung Karno kelahiran tahun 1901. Jadi kira-kira 44 lah ya. 44 tahun. Meninggal 71 ya. Ini dan tentu juga banyak kata-kata meninggal yang pada saat itu Jenderal Sudirman besar, dan ini ikon Kementerian Agama Jenderal Sudirman.
Karena Jenderal Sudirman ini bukannya dengan sama. Iya. Jenderal Sudirman ini berangkat dari guru agama, kemudian ada tradisi para PT-PT agama, guru ngaji dan sebagainya, itu untuk belajar bela diri, kemudian kesadaran membela negeri, ada kemudian barisan-barisan mempertahankan kemerdekaan, ada Sapiullah, ada Hizbullah dan sebagainya itu. Dan kemudian ada sosok Sudirman ini. Sudirman ketika memimpin PKR TNI kemudian PKR ya, itu kemudian yang kena 30 tahun. Nah, ini kan sebenarnya itulah ya. Jadi pesan saya kira pertama kaitan dengan usia, kita tidak harus sensi dengan usia. Karena masa lalu itu pendahulu kita usianya muda tetapi tidak bisa persentase peran yang besar, bahkan skalanya menjadi internasional karena dia mewakili entitas bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau disebut nomor satu, saya lebih condong nomor satu itu nomor satu yang harus bertanggung jawab. Iya. Bukan nomor satu yang didahulukan atau nomor satu yang membawa kemajuan, bukan. Eranya bukan era film, era era komik yang ada. Kita mengenal tokoh yang namanya Superman. Iya. Bisa mengatasi segala masalah sendirian. Kita ini organisasi. Bukan pegadaian ya Pak ya. Mengatasi masalah. Iya, organisasi itu ya kalau saya memahaminya dari kata organ. Gitu. Jadi memang ada yang kita anggap terpenting, misalnya kepala. Tapi tentu kepala ini jadi menakutkan, kepala ini jadi menyedihkan kalau dia kemana-mana sendiri ya kepala aja. Jadi kalau bingung itu jangan tiba-tiba ketemu dengan kepala. Itu menakutkan ya. Jadi dia baru kemudian sebenarnya ada ketika dia bisa menggerakkan organnya. Maka saya sering menyebut di kantor, di mana-mana, di daerah saya sering mengajarkan tidak perlu jadi Superman. Yang harus kita bangun ini super team. Ya. Ketika organ ini, organisasi, organ ini semuanya berfungsi. Ya ada tangan, ada badan, ada kaki, ya semuanya berfungsi. Nah, spirit seperti ini yang sebenarnya sedang kita kembangkan di Kementerian Agama. Apalagi saya sebutlah jadi pejabat itu di era era kesadaran nasional tentang masa lalu yang keliru, yang kita sebut dengan masa lalu yang syarat dengan KKN itu, korupsi, kolusi, nepotisme. Tahun 98. Memang tahun 98 itu saya sudah menjabat di Kementerian Agama. Saya sudah 2 kali menjabat di Kementerian Agama sebagai kepala subseksi. Saya masih kuliah Pak. Itu tahun 98. Saya kelihatan tua sekali. Oh itu. Gitu. Kemudian kita melakukan gerakan namanya reformasi nasional. Di gerakan reformasi nasional itu kemudian berbagai elemen melakukan reformasi. TNI misalnya. Maka yang ini dulu sekolah akademi tentaranya namanya Akabri. Oh iya, sebelum Akmil ya Pak. Kemudian jadi Akmil, Akabri, kemudian kembali lagi setelah 98. Oh iya. Jadi mereka mereformasi teman-teman kita di TNI. Di Polri, jabatan itu kayak tentara. Nggak ada ajin komisaris besar, nggak ada. Yang ada ya Letkol, polisi. Itu pangkat-pangkat tentara, kolonel polisi, mayor polisi, kapten polisi. Setelah reformasi, baru diisikannya. Ya, kita kan mayor itu menjadi komisaris polisi. Kapten itu menjadi ajin komisaris polisi. Lalu TNI Polri menyatu satu, jadi Akabri. Ada peran namanya Sespol, Sosial Politik. Di Pemda itu ada kepala dinas khusus Paitan yang ada kepala biro Sespol. Biasanya itu tentara atau polisi. Iya. Kemudian reformasi di itu. Tapi reformasi secara umum juga reformasi di. Nah, maka para pejabatnya juga harus melakukan reformasi diri. Karena
ya ini guyonan tapi ya yang penting bisa sedikit jadi bahan renungan. Kita ini terlanjur mentranslate kata government menjadi pemerintah. Jadi kalau pejabat ini nggak hati-hati, dia menjuluki dirinya, saya ini Pemerintah. Iya. Tugas saya memerintah. Ya pada saat dulu awal-awal mungkin ya oke. Tapi seiring dengan kesadaran civil society, kesadaran hak asasi manusia, kesadaran tentang hidup yang bermartabat, gitu. Itu maka sampailah kepada kita menemukan kalimat pemerintah yang dulu juga kadang-kadang disebut panggrek projo dalam bahasa Jawa atau pamong projo. Iya, pamong projo, Pak. Dulu bahkan ada pamong desa, Pak Lurah dan sebagainya, yang sekarang menjadi perangkat desa. Ada reformasi dulu kan? Dulu sebenarnya Pak Pamong itu. Sekarang perangkat desa, perangkat. Kita ini menemukan kalimat abdi negara dan abdi masyarakat. Itulah yang menurut saya harus disadari oleh segenap ASN, ada PNS, ada pendidikan. Iya. Tidak hanya bahkan ada pejabatnya, bahwa dia itu adalah abdi negara. Government itu apa? Abdi negara dan abdi masyarakat. Jadi nanti pemerintah. Tapi pemerintah itu apa sih? Pemerintah itu abdi negara dan abdi masyarakat. Nah, ini yang menurut saya harus ada penguatan kesadaran begini sehingga apa yang ada dalam pikiran pejabat entah pilih berapa pun dia masuk dalam kategori medik selada atau apa itu, iya, atau apapun itu orientasinya adalah bahwa kita ini abdi negara. Apa makna abdi negara? Kita ini representasi dari negara. Negara itu yang mana? Ya kalau mau pakai istilah 4 pilarnya MPR. Nah, di mana tadi? Itu ya disingkat PBNU. Ya pasti bukan pengurus besar Mas Dati Buwana, bukan. PBNU itu Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini harus ada yang mempersonikan. Harus ada yang tadi, ini siapa? Pemerintah. Maka pemerintah tidak boleh khianat kepada negara. Karena pemerintah itu representasi dari negara. Pemerintah nggak boleh bikin program yang menyimpang dari negara kita. Dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari Bhinneka Tunggal Ika, dari Merah Putih, dari Indonesia Raya, nggak boleh. Kan pemerintah ini representasi dari negara. Nah, pemerintah ini hidup kalau ada birokratnya, ada pegawai-pegawainya kita ini. Saya Puhid, ada Pak Kepala Madrasah, ada Kepala KUA, ada penyuluh, dan sebagainya. Maka aparatur pemerintah tidak berkhianat kepada negara. Dan jangan lupa simbol negara itu termasuk presiden dan wakil presiden. Karena negara kita berbeda dengan negara lain. Negara lain presiden dan wakil presiden mungkin hanya kepala pemerintahan. Nah, tapi kalau di Republik Indonesia selain kepala pemerintahan, presiden dan wakil presiden adalah kepala negara. Nah, itu. Ini makna dari abdi negara. Kalau ada ASN ragu-ragu dengan Pancasila, ragu-ragu dengan Indonesia Raya, ini ASN salah tempat ini. Iya ya Pak, betul. Nah, ini makna abdi negara. Abdi masyarakat, kita ini tugasnya melayani kehidupan masyarakat. Jangan bikin program, jangan bikin kebijakan yang melayani masyarakat. Yang misalnya harusnya itu cukup 1 meja selesai, 2 meja selesai, harus 7 meja, harus 8 meja, gitu. Berarti secara tidak langsung ASN itu kan abdi ya Pak, abdi negara, abdi masyarakat. Jadi kayak nyebut kita pemerintah itu siapa? Kita ini abdi negara dan abdi masyarakat. Selalu yang berpikir dalam pikiran pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah membuat policy, membuat kebijakan yang memperlancar, yang mempermudahkan, yang mempercepat, yang mempermurah atau bahkan menggratiskan hajat kehidupan masyarakat. Betul. Maka misalnya di Kemenag kita punya model layanan namanya PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu. Ya, buatlah itu di satu pintu itu saja, duduk manis di situ, layanan di kantor-kantor kita terlayani. Betul.
Nah, gimana dengan madrasah? Madrasah punya namanya PILAM. Ini khas Jawa Tengah. Sistem kampanye kan ini secara nasional. Madrasah nggak tepat pakai kata PTSB. Karena madrasah itu hanya 1/4 dari layanan pendis. Iya. Itu dengan Kemenak. Kalau Kemenak itu ya selain melayani pendis, melayani haji, melayani dinas Islam, melayani dinas Kristen, dinas Hindu, dinas Katolik, dinas Buddha dan sebagainya. Berarti kalau madrasah Hanya pendidikan saja. hanya pendidikan itu madrasah, nggak melayani yang pesantren, nggak melayani yang PAI, nggak melayani yang perguruan tinggi. Maka saya waktu itu di madrasah ada PTSB, saya bilang ini tidak mengakar. Maka sebelum masuk di ruangan ini saya tadi dengan kita semua saya ingin mengenali apa itu Manggala. Oh ternyata itu Man Setunggal Madrasah. Nah, gitu. Apa ini kok ada apa namanya ini flavor ini nanti mungkin ada filosofi yang ada di dalamnya. Jadi PTSB di madrasah itu tidak ngakar. Tetapi spirit PTSB melayani satu pintu itu harus ada di madrasah. Tapi jangan pakai istilah PTSB. Istilahnya kemudian PIL, Pusat Informasi dan Layanan Madrasah. Oh iya. Bilang. Nah ini yang saya juga tawarkan ini ke beberapa teman-teman kami yang lain gitu. Karena kita kadang-kadang itu wilayah Jawa Tengah Kemenak itu ada semboyan macet. Sisinya itu jernih. Kadang-kadang kita ini tidak jernih. Sampai setidak jernihnya kita itu mengira bahwa misalnya apa yang pekerjaan-pekerjaan Kemenak kita mengira manasik itu artinya latihan. Ya, coba cari itu juga harusnya. Benar tak manasik itu artinya latihan? Atau yang juga berhaji, mata itu hotel. Nah kayak gini, ini tidak nakal. Bisa kadang-kadang ini bingung nggak? Takjil kalau puasa itu snack ya, tapi takjil itu daging snack. Iya. Nah ini yang begini gue harus jernih. Yang meskipun ya ada namanya salah kaprah, ada namanya kebenaran yang kita pahami. Gitu. Nah, tapi kalau nggak tahu secara menakarnya ya bisa. Nah maka pelayanan itulah yang mengisyaratkan, meneguhkan bahwa kita ini pelayan masyarakat. Adanya PTSB, adanya PIAM dan sebagainya. Ya. Berkaitan dengan itu Bapak, pernah Bapak juga mengungkapkan ini, menyampaikan beberapa waktu antara keislaman dengan keindonesiaan itu adalah merupakan satu nafas. Iya, okay. Itu maksudnya Pak? Kalau dikaitkan dengan ya begini. Karena ini di Manggala ya, Madrasah. Saya ingin menyampaikan beberapa permenungan saya terkait dengan lembaga pendidikan keagamaan, khususnya di Jawa Tengah. Tapi sebenarnya ini ada di semua se-Indonesia, se-Nusantara kita ini. Apa yang kemudian saya sebut sebagai trilogi madrasah. Trilogi madrasah. Jadi trilogi madrasah sesuatu yang dilakukan oleh madrasah yang di dalamnya itu ada masing-masing itu ada dua spirit. Yang dua spirit itu harus ngumpul. Dan itu ada 3 kristal. Kristal yang pertama itu saya sebut sebagai keislaman dan keindonesiaan. Jadi kita ini saya mendengar dari banyak tokoh-tokoh kita mengajarkan, antara lain Gus Mas Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang. Kita ini adalah orang Islam yang tinggal di Indonesia, bukan orang Indonesia yang tinggal di bukan orang Islam. Sorry. Kita ini adalah orang Indonesia. Nah, kalimatnya begini, kalimatnya Christmas. Nanti bisa dikoreksi tadi. Ya, jadi yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri Rembang, kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Karena kalau orang Islam yang tinggal di Indonesia banyak, bukan hanya orang Indonesia, ada orang Mesir beragamanya Islam tinggal di Indonesia. Bahkan ada orang Amerika agamanya Islam tinggal di Indonesia, ada orang Cina agamanya Islam tinggal di Indonesia, ada orang Afrika Selatan tinggal di Indonesia. Pasti dia ceritanya kepada Indonesia adalah seperti kita, karena kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Menarik itu juga ada di dalam lagu yang sering dinyanyikan oleh warga NU, Ya Lal Watan. Oh iya. Menyebut bahwa Indonesia cintamu dalam imanku,
cinta Indonesia itu karena kesadaran imanku. Jadi karena aku memahami agama dengan baik, karena aku memahami Islam dengan baik, maka aku mencintai tanah air. Itulah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nabi mencintai Makkah sebagai kampung halaman tanah airnya. Tapi meskipun Nabi kemudian ada di Madinah, yang tadinya bukan tanah tumpah darah, misalnya kita sebutannya Indonesia. Tapi Nabi mencintai Madinah. Betul. Nabi benar bisa mencintai Madinah sebagaimana mencintai Makkah. Nabi yang pada saat itu sudah sedemikian hebat. Kemudian ada istilah Nabi dalam kondisi terdesak maka hijrah ke Yasrib. Tapi coba lihat, di samping Nabi itu sebenarnya kan ada orang-orang hebat. Sudah ada Sayyidina Abu Bakar, tokoh adab di situ, yang orang disegani di sana. Itu ada di samping Nabi. Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu dalam baca biografi yang orang penghubungan nggak tahu itu, kini kita tahu akan orangnya itu. Dia dehem saja, dia manusia bisa jatuh. Dia lewat itu, jenis nanti dia tuh pengen minggu itu. Itu ada di samping Nabi. Kalau saya ini berdiri masih ada Sayyidina Abu Bakar, mungkin ada Sayyidina Umar, butuh logistik, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, yang kaya yang sampai hari ini masih kita kenal di bawah nangis. Ada anak muda, bangsa-nya Ali bin Abi Thalib, ada bangsa-nya Zaid bin Harisah. Kalau betul orang nekat-nekat ada Bilal bin Rabah. Kalau sekarang itu bersatu ada luar biasa kan kekuatan Nabi. Tapi kenapa Nabi tidak sudah pergi saja lah? Ta'is karimah ambil syahidat gitu. Tapi Nabi tidak ingin tanah kampungnya, tanah airnya jadi pertumpahan darah sesama saudara. Mungkin dalam bahasa kita yang nggak pas ya, nggak pas banget itu semua salah. Ya tidak terjadi konflik pertumpahan darah kita. Itu Nabi memandang, Nabi cinta pada tanah airnya. Lihat, maka itu tersadari sejak dini karena itu menjadi kota bersama. Ka'bah itu menjadi tempat ibadah pribadi keyakinan. Saya dengan di situ tentu dan macam-macam itu. Ya pada awalnya akidahnya tauhid, tapi dalam perkembangannya kan kemudian itu. Nah, ada haknya orang Muslim untuk kemudian berumrah. Nabi sudah pakai baju umrah sampai sudah menjelang masuk Makkah, sudah sampai di Hudaybiyah dekat gitu. Tapi kemudian orang-orang Makkah ngelarang, malah bikin perjanjian. Nabi yang sudah pakai itu memang ini kita ibadah gitu. Sudah kita cukup no. Akhirnya Nabi memilih untuk jalan damai, membuat perjanjian Hudaybiyah. Nabi tidak ingin tanah airnya dari tempat kerusuhan, tempat perang. Meskipun mungkin alasannya demi agama. Lihat lagi nanti peristiwa 8 tahun kemudian ada Fathul Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tidak ada temanya di situ. Namanya ya, ayo siapa yang masuk rumahnya masing-masing aman, masuk masjid aman, masuk rumahnya presiden aman. Kenapa? Karena Nabi cinta tanah airnya. Jadi kita Islam Indonesia Islam dalam satu tarikan nafas. Sesungguhnya upaya kita mencontoh Kanjeng Nabi. Nah ini yang sering saya sampaikan, dan sebenarnya ini bukan bahasa satu-satunya saya yang bahasakan. Banyak waktu yang membahasakan ini juga tentang bicara tentang Islam dan Indonesia satu tarikan nafas. Sobat Mandala, ternyata memang luar biasa hari ini. Kita betul-betul seperti kayak membuka buku ya. Akhirnya kita bisa belajar banyak di sini. Lanjut saja Bapak, berkaitan dengan tadi Bapak sudah mulai panjang lebar sekali berkaitan dengan dari kemerdekaan sampai dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Di Kementerian Agama itu kan ada 7 program prioritas Kementerian Agama Pak. 1. Penguatan moderasi beragama, 2. Transformasi digital, 3. Tahun toleransi beragama, revitalisasi KUA, Religiosity Index, kemandirian pesantren, Cyber Islamic University. Saya tergelitik di sini berkaitan dengan penguatan moderasi beragama Bapak. Kadang-kadang kita untuk membedakan ini moderasi ataukah toleransi.
yang kemudian banyak juga di daerah-daerah seperti Bapak tadi menguraikan sebelum kita ke sini ada apa istilahnya desa sadar agama dan seterusnya. Lah menurut Bapak berkaitan dengan prioritas ini, saya mengelitiknya yang pertama saja Bapak, penguatan moderasi beragama. Bagaimana menurut Bapak sehingga kita sebagai ASN terutama yang di lingkungan madrasah terutama sahabat Manggala terutama ini bisa membedakan, oh ini loh yang namanya moderasi, ini yang namanya toleransi. Gimana Bapak? Ya, sebelum sampai di situ sebenarnya isyarat itu sudah ada di 7 program prioritas itu. Iya. Di situ ada penguatan moderasi beragama, kemudian di titik yang lain ada namanya toleransi. Berarti kok kayak double ya? Enggak. Itu hal yang sesuatu yang nyambung, bukan double. Dan kemudian itu sekarang sudah dilanjutkan lagi. Jadi tahun 2023 ini sudah tidak lagi tahun toleransi, tapi sudah nyambung ke berikutnya. Wajib. Apa itu? Tahun kerukunan. Tahun kerukunan. Jadi bukan lagi itu. Jadi kalau Bu Hid tadi mendengar, saya merasa bersalah itu. Karena berarti sosialisasi saya mungkin palsu ya. Jadi kita sekarang ini tahun kerukunan. Nah, kemudian kita juga ditambahkan lagi tugas mandatori untuk capaian target sertifikasi halal. Ini yang menjadi program prioritas. Jadi kenapa harus ada program prioritas? Karena pekerjaan Kementerian Agama yang sedemikian banyak, sedemikian kompleks, jadi urusannya banyak, hal yang harus dikerjakan banyak, strukturnya besar. Ini kita sudah mirip TNI Polri, struktur kita itu dari pusat sampai ke cabang, sampai di itu tidak semua kementerian punya struktur seperti kita. Kemudian jumlah pegawainya banyak, jadi aparaturnya itu banyak. Di Jawa Tengah ini hampir 25.000 ASN yang Kementerian Agama. Ini nanti masih mau tambah sekitar 3.000-an ini yang P3K ya Pak? Jadi jumlahnya mungkin nanti kita sampai 27.000 itu yang harus kita kelola dengan tepat. Dan salah satu dari nilai-nilai kepemimpinan itu nilai kepemimpinan berbasis budaya Jawa misalnya, itu ada namanya ambek paramarta, bermain skala prioritas. Ya, gitu. Nanti disitulah kemudian Gusman dengan cerdik itu membidik sisi mana yang harus kita selesaikan tuntas sekaligus bisa jadi pendensi untuk program-program berikutnya. Kalau ini beres, maka berikutnya lebih mudah untuk beres. Jadi misalnya tadi kaitannya dengan penguatan moderasi beragama. Ini yang beres, maka yang lain ada kalau beres. Tapi kalau ini masih belum tuntas juga, ya kita bangun sebentar, ya ribut lagi, berantakan lagi. Kemudian yang kedua transformasi layanan digital. Ya tidak mungkin kita kemudian menghindar dari kemajuan yang ada. Justru kita harus adakan upaya. Ya kalau misalnya madrasah, kalau belum bisa madrasah digital, ya kelas digital dulu. Umpamanya begitu. Nanti meningkat ada perpustakaan digital dan sebagainya. Ini kenapa harus ada program prioritas? Nah, program prioritas moderasi, tantangan kita setidaknya sekarang ini dua. Yang pertama adalah kesadaran keagamaan masyarakat yang tumbuh sedemikian bagus. Dan kalau boleh mengklaim ini keberhasilan Kementerian Agama. Iya. Jadi madrasah mulai nolak murid, ya kan? Pesantren bertumbuh sedemikian pesatnya. Dulu orang tua itu nggak pernah kenal pesantren, tapi anak-anaknya semuanya ada sekolah di pesantren. Mulai dilirik. Ya, gitu. Ya, itu. Bukan cuma dilirik, saya dipendalin juga kalau itu. Bukan cuma dilirik, ya dipendalin. Ya Pak, termasuk sini coba mulai dipendalin. Itu, jadi orang masuk ke situ. Teman-teman ibadah makin bagus. Dulu kalau di kampung saya kalau bagi-bagi makanan itu ya kalau Ramadan saja tarawih itu ada namanya jaburan. Iya. Tapi sekarang itu ada Jumat berkah, ada Minggu berkah dan sebagainya. Ini orang bayar apa? Bayar zakat itu, ini zakat fitrah saja. Zakatnya itu sedikit sekali. Tapi sekarang Basnas kita luar biasa. Tahun ini cabang rencananya Basnas Jawa Tengah itu targetnya 100 miliar tahun ini. Di beberapa kabupaten kota juga sedemikian bagusnya.
haji kita luar biasa. Jadi di Jawa Tengah ini hampir 1 juta orang ngantri haji. Artinya apa? Kesadaran beragamanya perlu bagus. Dan syariah gitu. Di samping Islam sendiri yang menggunakan, teman-teman saudara kita yang di luar Islam juga jadi nasabahnya. Ada hotel syariah. Jadi kehidupan agama itu sebenarnya bersemangatnya. Sekarang ini gampang sekali ketemu tokoh agama, ustadz, kiai, penghafal Al-Quran, pengasuh pesantren, jadi anggota DPR, DPRD, jadi bupati, wali kota, jadi wakil gubernur, jadi wakil presiden gitu. Ini kan kehidupan keagamaan yang bagus ini. Soalnya semangat sekali. Dan fasilitasi teknologi. Betul. Jadi orang yang tahu agama itu sekarang seperti disiapkan jalan pinipasi. Nggak usah datang ke pesantren, nggak usah datang ke madrasah, nggak usah datang ke ulama, ke tokoh agama, datangnya saja gitu. Bantu Ini kemudian menjadikan agama, praktek beragama itu bisa bias. Orang kemudian berlebih-lebihan. Iya. Nah, yang ditarik berlebih-lebihan. Baik itu yang berlebih-lebihan ke kanan, yang kemudian kita sebut sebagai ekstrim. Ekstrim itu berlebih-lebihan. Itu tidak jenis-jenis es ya, itu ekstrim. Itu ke kanan, ada juga lagi ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kanan biasanya munculnya dalam wujud radikalisme sampai dengan teroris. Ekstrim ke kiri ya diawali dari mungkin atas nama liberalisme. Bisa jadi kemudian sekularisme. Mungkin kebebasan bisa jadi ateisme. Bisa jadi begitu. Tapi ini yang harus kita hadapi. Maka beragama itu harus redik dalam arti mengakar, bukan radikal. Mengakar, sungguh-sungguh. Tasawuf siddiq. Orang itu kalau mengakar prinsip agamanya, maka dia akan jadi air. Nah, akarnya ada setidaknya. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Nah, moderasi itu bagaimana? Moderasi itu tiga-tiganya kita jalankan secara berkeseimbangan. Bukankah umat Islam kita dengan teks madrasah tentu kita rujukannya ke Islam. Islam ini dijadikan ajaran agama Islam itu untuk membentuk umatan wasafan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasafan, di Al-Baqarah disebut begitu. Moderat dan meniti. Umat yang ada di tengah. Dan bagaimana yang kalau kemudian kita reject, tapi kita ada apa yang disampaikan oleh Kajian Nabi menjelang akhir dari penugasan beliau, menjelang akhir hayat beliau, itu beri didatangi malaikat ditanya 3 hal. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Dan itu saya tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Saya akidah kok, saya tidak ada syariat dan akhlak, tidak bisa. Saya syariat kok, tidak mau akhlak dan tidak mau. Ini bisa 3-nya itu dijalankan semua. Tapi yang belajarnya tidak tuntas, belajarnya tidak tuntas, sama lagi belajarnya dari Google, yang tekanan itu dari kita yakin, nggak kafah mereka beragamanya, nggak lengkap, nggak sempurna. Gimana nggak kafahnya? Nah itu biasanya kuat di akidah, kuat di syariah, tapi memang di akhlak. Dan pasti yang ini, misalkan yang Nabi membolehkan begitu, enggak lah. Atau ada ini, yang ekstrem kiri. Mereka akhirnya Tuhan ini bagus luar biasa. Jangankan pada manusia, pada binatang, bahkan pada tumbuhan. Jadi kalau ada pecalok yang masang fotonya di pohon misalnya, mati di pohon, itu kira-kira yang tidak terlihat ini siapa itu? Pokoknya yang mewakili ini lah, mewakili entitas kiri ini ya, bukan kira gini. Yang meskipun dan nanti ke tengah-tengah juga. Tapi jangan yang di kanan ini. Ya, artinya saya ingin hanya mengatakan mereka itu akhirnya bagus. Dia ada berdesa, ada dosa, ada pahala, percaya mereka. Percaya dengan percaya, desa bukan mereka percaya mereka. Tapi gimana dengan sholatnya, gimana dengan puasanya? Syariahnya kata-kata ini, iya. Syariahnya mana? Kiri ini, akidahnya kita anggap iya, sholatnya iya, tapi syariahnya tidak sama. Berarti yang terakhir ini. Jadi kalau Bukit ini ditanya, sebenarnya jangan madrasah itu cari pahala atau cari gaji? Kira-kira gimana Pak? Dua-duanya. Ya inilah media. Inilah media. Jadi kemudian bersedekah, sosial, ilunan, apalah itu namanya itu. Kira-kira banyak apa dikit?
secukupnya, sewajarnya, ya. Itu. Iya. Kenapa? Kalau banyak kita bisa ke ekstrim, namanya boros. Kalau sedih banget, ekstrim juga namanya cetul, pelit, gitu. Nah kita ini pelaku natural. Harus setengah ya Pak. Ya, ada juga beberapa misalnya mereka yang menggunakan dilawan negara wajib tersebut. Jangan gini nih boleh cocok ini. Itu. Bapak di firma kata taruh akhirat akan sama sebagainya. Ya cari gaji tapi yang paling pahala. Nah, tadi yang berkaitan seperti ini, yang tidak berlebihan. Nah, kalau orang menakal beragamanya akidah, syariah, akhlak, maka bisa dipastikan beragamanya pelindungnya batal ini. Ini batal nedrat. Beragamanya ini agama nedrat. Nah, beragama moderat ini ada tanda-tandanya yang kemudian dalam rumusan Kementerian Agama disebut sebagai indikator moderasi beragama. Ada setidaknya akan memunculkan 4 batang. Jadi moderat itu pasti lebih kepada memahami agamanya yang dipraktekkan di kehidupan masyarakat, di publik. Ini sebenarnya belum terkait dengan orang di luar. Ya, pokoknya Islam secara bagus. Sebagaimana dicontohkan Kanjeng Nabi, ya tiga-tiga itu dipakai bareng-bareng. Orang yang dikalahkan satu dengan yang lain. Maka nanti munculnya adalah menjadi empat dahan itu. Satu, komitmen kebangsaan. Kita bisa mengerti kenapa kita harus hidup bersama dengan komitmen kebangsaan para pendahulu bangsa kita. Yang kedua, anti kekerasan. Agama ini mengajarkan orang untuk jadi lembut, damai, teduh, sejuk. Tidak mengajarkan orang jadi beringas. Enggak, yang perang aja diminta damai. Jangan senang geriut, jangan senang perang. Kemudian yang ketiga, toleransi. Kita bisa mengerti, bisa menerima, bisa bersanding dengan perbedaan. Ini toleransi. Yang keempat, penerimaan kita kepada kearifan lokal. Kita hadir itu tidak di dalam ruang hampa. Ada kearifan lokal yang ada di situ. Nah ini nah kalau dahan-dahan ini ada, jadi menerima perbedaan, anti kekerasan, adaptif terhadap kearifan lokal, menjaga komitmen kebangsaan, akan muncul buahnya, rindu daunnya. Apa itu? Harmoni, kerukunan. Jadi kerukunan ini penyangganya setidaknya empat dahan. Empat dahan ini bisa muncul kalau beragamanya kita itu moderat, tidak berlebihan, tidak mengikuti nafsu, tidak mengikuti selera. Yang kalau kemudian mengakar di akidah, syariah dan akhlak. Ini kayak bahasa madrasah. Sebenarnya semua agama juga begitu. Ada sisi keimanan, ada sisi hukum syariah, ada sisi perilaku. Nah ini bukan prioritas moderasi beragama, dan harapannya dengan moderasi beragama itu kembali kepada apa yang tadi kita bincangkan di depan, maka Indonesia yang beragam, karena kalau tidak beragam bukan Indonesia, dan negaranya orang beragama karena kita berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila-sila berikutnya menjadi satu kesatuan itu kita bangun dengan semangat nilai-nilai moralitas agama yang jernih, yang benar. Nah itulah moderasi sebagai pijakan untuk meraih harmoni kerukunan tadi, dan itu menjadi prasyarat yang strategis untuk kita bisa terus maju. Baik Sobat Mandala, ini sudah banyak sekali tadi kita terurai. Sebagai closing statement saja Bapak, kita sebagai ASN ini kan sudah memasuki tahun politik. Bagaimana kita bersikap terutama sebagai ASN, karena kita juga tidak akan lepas tadi dari kehidupan bermasyarakat. Mungkin ada yang jadi tokoh masyarakat, mungkin ada yang jadi tokoh agama, sehingga kadang-kadang kita akan ditarik kemana-mana. Nah, bagaimana kita mensikapi sebagai ASN, dan bagaimana pula harapan Bapak sebagai orang nomor 1 di Kementerian Agama ini untuk membawa semua istilahnya yang ada di Kementerian Agama ini nanti ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ya, sekali lagi ya, sebutannya bukan orang nomor 1 saja.
Iya Pak. Saya yang memimpin ya. Saya yang memimpin ya, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Orang nomor satu itu minta. Nomor satu yang bertanggung jawab Bapak. Oke, jadi panduannya atau rujukannya saya kira sudah cukup jelas ya, bahwa ASN harus netral. Jadi kita tidak boleh berpolitik praktis dalam arti terlibat dukung-mendukung, terlibat kampanye itu. Saya berharap ASN di Kementerian Agama Jawa Tengah tidak ada yang ampe, tidak ada yang melalai, bahwa ada aturan yang tidak membungitkan ASN, apakah dia PNS, apakah dia P3K, itu untuk berpolitik praktis. Memang gangguan godaannya memang menjadi besar, karena kita di rumah itu selain kita di kantor sebagai ASN, kita di rumah itu sebagai tokoh. Ya. Maka saya mengambil spirit dari Sunan Pandanarang yang meskipun mesinnya kita tiru di kantor kami Masjid Al-Hikmah Karwil, kita ini ulama yang birokrat, tapi kita ini birokrat yang ulama. Nah karena itu maka saya harap teman-teman sekalian, yang pertama pepeman aturan yang ada, jalani itu secara wise, secara bijak, agar kemudian menjaga pemilu ini benar-benar menjadi pesta demokrasi. Pesta dalam arti kegiatan yang menggembirakan, kegiatan yang disambut gembira oleh semuanya saja. Demokrasi di dalam pelaksanaannya, rakyat mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif secara berdaulat, tidak diganggu-ganggu oleh hal-hal yang bisa mempengaruhi kedaulatan rakyatnya, kedaulatan suaranya itu. Dan sebagaimana yang dipesankan oleh Gusmen, Bapak Menteri Agama, agama tidak boleh digunakan sebagai aspirasi, tapi agama harus menjadi inspirasi, termasuk dalam kita menghadapi pemilu ini. Tetap pilihan boleh berbeda satu dengan yang lain, tetapi kita satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Semuanya yang tercinta, yang saya bahagiakan pada hari ini, karena ternyata kita memang mendapatkan tamu yang sungguh luar biasa dan istimewa. Kita dapat belajar banyak di sini, dari yang namanya bagaimana kemerdekaan, kemudian mengisinya, sampai kita sebagai ASN bagaimana harus ke depannya. Terima kasih Bapak Haji Musta'in yang sudah kansorawuh di Manggala Podcast pada kesempatan kali ini. Dan baiklah, untuk kali ini kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadilah kita yang bisa menginspirasi kepada masyarakat untuk tidak membuat sesuatu hal yang kurang berkenan di masyarakat. Jadilah ASN yang baik, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Saya Uri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manggala, terima kasih.